الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بالسنة عند فساد أمتي دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, kesempatan, wabil khusus nikmat keimanan. Dengan ketiga nikmat tersebut, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas, rutinitas dan kegiatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqamahkan ketiga nikmat tersebut kepada kita semua, supaya kita dapat menghabiskan di sisa-sisa umur kita untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya berwasiat kepada para jamaah sekalian, wabil khusus kepada pribadi diri khatib sendiri, agar kira bahwasanya marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, tidak ada kesuksesan kejayaan yang lebih besar melainkan seorang hamba yang senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada bencana bala yang lebih besar melainkan seorang hamba yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, senantiasalah bertakwa dan beriman kepada Allah di setiap keadaan kita, baik senang maupun susah. Senantiasalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
barang siapa seorang hamba yang senantiasa ingat kepada Allah di setiap keadaannya, yakinilah seorang hamba tersebut adalah seorang hamba yang selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita semua masih dapat melaksanakan solat Aidil Fitri secara berjamaah di halaman masjid yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu. Namun seperti biasanya, kita umat muslim yang ada di Indonesia sudah beberapa tahun Idul Fitri kita terbagi dua. Ada kawan kita yang mengerjakan solat hari Jumat, sementara kita melaksanakan hari Sabtu. Namun di antara perbedaan tadi tak ada masalah. Yang melaksanakan hari Jumat alhamdulillah, dan yang melaksanakan hari Sabtu juga alhamdulillah. Karena saudara kita yang melaksanakan salat Aidil Fitri di hari Jumat berarti jumlah puasanya 29 hari. Sedangkan kita yang melaksanakan Aidil Fitri di hari Sabtu berarti kita melaksanakan puasa selama 30 hari. 29 dan 30 hari ini tak ada perbedaan, karena dua-duanya masih tetap dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah urutan surah yang kedua di ayat yang ke-184 Allah sampaikan ayyaman ma'dudat, berpuasalah pada bilangan hari-hari yang tertentu. Maksudnya bagaimana? Di dalam ilmu tafsir para ulama menjelaskan bahwasanya puasa kita selama 1 bulan Ramadan jumlah harinya sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, puasa kita di bulan Ramadan kalau tidak 29 hari, 30 hari. Maka di sini tak ada masalah. Siapa yang melaksanakan hari Jumat alhamdulillah, dan siapa yang melaksanakan hari Sabtu juga alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita yang melaksanakan salat Aidil Fitri hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah hari kebahagiaan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Karena pagi hari ini insya Allah seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Seluruh kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi di dalam hadis, umatku ketika sudah memasuki Idul Fitri, maka umatku tersebut kembali suci layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai umat Rasulullah, ketika diri kita sudah dibersihkan oleh Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah, maka tugas kita mulai dari sekarang, mari bersama-sama membersihkan hati dan meluruskan niat. Usahakanlah mulai dari sekarang, kalaulah bisa, habiskan di sisa-sisa umur kita untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tugas kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Az-Zariyat urutan surah yang ke-51
Di ayat yang ke-56 Allah sampaikan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui, sebenarnya kita hidup di dunia ini, titel dan jabatan kita yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah sebenarnya ada dua. Ingat, titel dan jabatan kita yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah ada dua. Yang pertama adalah titel seorang hamba. Kita semua ini adalah seorang hamba. Kita semua sama di mata Allah. Yang kaya, yang miskin, yang putih, yang hitam sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang membedakan kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Titel yang kedua yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua adalah titel seorang anak. Kita semua ini adalah seorang anak. Kita lahir di dunia bukanlah langsung menjadi seorang ayah. Kita lahir di dunia bukanlah langsung menjadi seorang ibu, akan tetapi kita lahir di dunia hanyalah seorang bayi yang berlumuran darah, yang menangis tanpa arah, tak tahu siapa yang mengazani kita dan tak tahu siapa yang mengiqamahkan kita. Maka di dalam Al-Quran, setiap ada kalimat perintah menyembah Allah, biasanya pasti ada kalimat untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena dua-dua ini takkan pernah terpisah. Habis menyembah Allah, jangan lupa berbuat baik kepada orang tua. Habis menyembah Allah, jangan pernah lupa berbuat baik kepada orang tua. Maka di dalam Al-Quran, setiap ada kalimat perintah menyembah Allah, pasti ada kalimat perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Contohnya mana? Di dalam Quran surah An-Nisa, urutan surah yang keempat, di ayat yang ke-36 Allah sampaikan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah menyembah Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Di lain surah Allah sampaikan, di dalam Quran surah Al-Isra, urutan surah yang ke-17, di ayat yang ke-23 Allah sampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu jangan pernah sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah habis menyembah Allah, wa bil walidaini ihsana, dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehabis meningkatkan iman kepada Allah, jangan lupa berbuat baik kepada orang tua. Karena hakikat Idul Fitri adalah saling memaafkan. Kita punya salah, minta maaf kepada manusia. Manusia punya salah, minta maaf, maafkan kesalahan manusia tersebut. Maka usahakan pada pagi hari ini, yang pertama kali yang harus kita minta maaf, salam tangannya, bila perlu cium telapak kakinya adalah orang tua kita. Yang masih punya orang tua, pesan kepada kita semua, tolong bahagiakan orang tua kita. Yang masih punya orang tua, tolong kunjungi orang tua kita. Saya yakin kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang jauh dari orang tua. Karena kita semua adalah anak-anak perantau. Maka pesan kepada kita semua, tolong kunjungi orang tua kita. Orang tua kita rindu dengan kita. Orang tua kita sayang kepada kita. Kita yang jauh dari orang tua,
tolong pada pagi hari ini pulanglah ke kampung halaman, kunjungi orang tua kita, cium telapak kaki orang tua kita. InsyaAllah kalau orang tua sudah ridho kepada kita, yakinilah apa saja yang menjadi hajat dan niat kita, InsyaAllah dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Namun terkadang banyak di antara kita ketika ditanya, wahai Fulan, apakah engkau tak rindu dengan orang tua? Rindu Ustaz. Apakah engkau tak sayang dengan orang tua? Sayang Ustaz. Lantas kenapa tak pulang kampung? Lantas kenapa tak mau menjumpai orang tua? Banyak di antara kita beralasan, Ustaz, seandainya saya pulang, THR belum ada Ustaz. Ustaz, seandainya saya pulang, oleh-oleh tak ada Ustaz. Ustaz, seandainya saya pulang, baju orang tua belum terbeli Ustaz. Prinsip yang kita tanamkan di dalam diri kita tadi adalah prinsip yang salah. Seandainya pun kita pulang kampung, kita belikan mukena yang mahal kepada ibunda kita. Maaf, ibunda kita tadi takkan pernah dia pakai mukena pemberian kita. Kenapa? Karena ibu kita lebih sayang dengan mukena yang lamanya tadi. Dibilang warna putih, tak warna putih. Dibilang warna kuning, tak warna kuning. Kenapa? Karena di dalam mukena tadilah banyak tetesan-tetesan air mata yang meminta dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dan alhamdulillah, tangisan ibunda kita tadi ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita semua, anak-anak dari orang tua kita, hidupnya sukses, rumah kita besar, mobil kita banyak, aset kita di mana-mana, harta kekayaan kita Masya Allah Tabarakallah. Maka oleh sebab itu, hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ingat hakikat Idul Fitri itu adalah saling memaafkan. Usahakanlah pertama kali datangi orang tua kita, minta maaf kepadanya, salam dia, rangkul dia, cium telapak kakinya, bila perlu basuh telapak kakinya. Yakinilah insya-Allah kita semua selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka oleh sebab itu, hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di hari yang penuh bahagia ini, mari bersama-sama kita membersihkan hati, meluruskan niat, pasang niat di dalam diri kita, sembari ikhtiar, diiringi doa. Ya Allah, mulai dari sekarang saya ingin membenahi diri ya Allah. Ya Allah, mulai dari sekarang saya ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, luruskan hati kami ya Allah, istiqomahkan hati kami ya Allah. Ya Allah, sehabis Ramadan ini mudah-mudahan saya tetap istiqomah di jalanmu ya Allah, tetap mengamalkan syariat Rasulullah ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami hal keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Amalia dan sekitarnya hendaknya kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan penuh, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, siapa di antara kita yang masih punya orang tua ataupun salah satu di antara keduanya yang masih hidup, hendaknya umurnya dipanjangkan oleh Allah, jasmaninya disehatkan oleh Allah, yang berpenyakit penyakitnya diangkat oleh Allah. Dan siapa di antara kita orang tuanya yang sudah terlebih dahulu pulang ke pangkuan Allah, mudah-mudahan dosanya, kesalahannya diampuni dan dimaafkan oleh Allah, dan hendaknya Allah tempatkan di dalam surganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.